Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Linsaik ID, teman kamu, teman belajar kamu ya tepatnya. Oke, kita langsung aja ngebahas soal-soalnya. Wah, ternyata soal yang pertama udah langsung panjang nih, tapi nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan, oke? Proses melengkapi sel-sel makhluk hidup dengan zat makanan atau nutrien yang diberikan dari luar agar ternak dapat berfungsi secara optimum dalam berbagai reaksi metabolisme untuk hidup pokok, pertumbuhan, produksi, perkembangbiakan merupakan pengertian dari A. Nutrisi, B. Ilmu nutrisi, metabolisme, nutrien, atau pertumbuhan. Nah, yang ini sebenarnya udah aku bahas di bagian nutrisi. Teman-teman ingat nggak ini merupakan penjelasan apa? Kalau pengen jawab, videonya bisa di-skip dulu. Di-skip. Di-pause dulu, oke? Nah, sekarang udah nemu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah ilmu nutrisi, oke? Dan ini menurut Scott tahun 1976. Yang kedua, sumber energi utama pada ternak. Ya, sumber energi utama pada ternak adalah karbohidrat. Protein juga iya nggak sih? Iya, protein juga, lemak juga iya. Tapi yang paling utama itu adalah karbohidrat. Jadi kalau misalnya di pilihannya ini nggak ada A, B, C yang benar, maka kita harus memilih yang karbohidrat. Oke. Asam amino yang tidak dapat disintesis oleh ternak sehingga harus ada pada makanan disebut apa? Ayo tebak. A. Esensial, B. Non-esensial, C. Organik, D. Non-organik, atau E. A dan C benar. Iya, jawabannya adalah yang esensial. Ini yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Tapi yang dapat diproduksi itu apa? Yang esensial. Ini udah ada pada tubuh ternak tersebut. Senyawa yang tidak larut air tetapi larut dalam ether, benzen, dan juga kloroform adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, atau mineral. Jawabannya adalah lemak. Oke. Nanti pada analisis proksimat juga di sini kita menggunakan pelarut ether, benzen, ataupun kloroform. Pada next video. Jadi ditunggu aja. Fungsi dari lipid adalah, kita lihat opsinya, sumber asam lemak esensial, iya. Sumber energi juga enggak? Karbohidrat bukan sih yang sumber energi, lipid juga. Sebagai pengangkut substrat dalam reaksi enzimatis, benar. A dan C benar? Iya, semua benar, tepat sekali. Iya. Bahan anorganik hasil pembakaran dalam suhu 500 hingga 600 derajat Celcius disebut. Nah, di sini ada kata kuncinya bahan anorganik. Di sini yang termasuk bahan anorganik itu apa? Mineral. Jadi jawabannya sudah pasti adalah mineral. Persenyawaan organik yang terdapat dalam bahan makanan dalam jumlah sedikit merupakan, dia ini merupakan komponen dari bahan makanan disebut apa? Di sini ada beberapa kata kunci dari soalnya, yaitu ada yang paling utama adalah dalam jumlah sedikit. Jadi dibutuhkan oleh ternak tersebut dalam jumlah sedikit. Kita lihat opsinya A, B, C, dan D. Di sini yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tentunya adalah mikronutrien. Yang mana? Yang D dan E. Jadi A, B, dan C ini adalah salah, kita hilangkan. Kemudian antara vitamin dan mineral, kita lihat lagi. Di sini dikatakan bahwa ada persenyawaan organik. Mineral tadi apa? Mineral kan anorganik ya. Mineral merupakan persenyawaan anorganik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut. Zat pada bahan pakan yang dapat mengganggu proses utilisasi nutrien di dalam saluran pencernaan ternak.
Kemudian sifat menghambat dapat terjadi pada proses pencernaan maupun absorpsi nutrien, khususnya di usus halus disebut apa? Nutrisi? Ya, kita lihat lagi soalnya. Di sini zat bahan pakan. Oke, zat bahan pakan. Kemudian kita highlight ya. Wow. Ada yang bahan pakan. Setelah itu mengganggu nih, ada mengganggu. Berarti ini pasti bersifat negatif dong. Proses utilisasi nutrien di dalam saluran pencernaan ternak. Nah, di sini sifat menghambat dapat terjadi pada proses pencernaan maupun absorpsi dari nutrien. Oke, kita udah dapetin beberapa kata kuncinya ya. Jadinya kalau kita lihat nutrisi bukan, nggak mungkin dong mengganggu. Ilmu nutrisi tadi udah kita bahas, zat atau anti nutrisi. Bisa jadi anti metabolisme, bukan ya. Anti karbohidrat juga apa nih? Enggak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang anti nutrisi. Oke. Lanjut. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kapang. Nah, ada kapang nih dihasilkan oleh kapang tertentu selama pertumbuhannya dalam bahan pangan maupun pakan disebut kata kuncinya adalah kapang. Oke? Zat anti nutrisi bukan, tapi anti nutrisi itu apa tadi? Menghambat nutrien. Toksik, racun, sama yang B dan C artinya mikotoksin. Nah, ini dia. Jawabannya adalah yang C. Karena di sini ada kata kunci kapang berarti berkaitan dengan mikotoksin. Enzim yang mampu membebaskan lebih banyak fosfor yang terikat dalam asam pitat. Di sini ada enzim, asam pitat, protein maupun pati. Apa nih? Protease bukan. Fitase bisa jadi, maltase bukan, tripsin juga bukan, ini terdapat pada lambung ya. Protease ini terdapat pada usus halus, gunanya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Asam pitat termasuk zat anti nutrisi, jadi pilihannya pasti adalah B. Oke, lanjut. Bahan baku yang dapat mengikat undur fosfor berupa asam pitat adalah jadi yang dapat beberapa bahan baku yang dapat mengikat fosfor itu adalah jagung, kemudian kedelai dan juga gandum. Oleh karena itu adalah jagung dan juga gandum ya. Jadi yang kedelai ini salah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kegagalan induk mengeluarkan plasenta karena kelemahan otot atau hilangnya kontraksi uterus diakibatkan kekurangan mineral berupa apa? Berupa mineral yang mana? Oke, tenang, kita jawab satu persatu. Ca, kalsium. Yaps, kekurangan kalsium ini dapat mengakibatkan hipokalsemia. Tulis di sini ya. Hipokalsemia atau ini kegagalan induk mengeluarkan plasenta. Oke, kita langsung menemukan jawabannya yang A, tapi kita bahas dulu yang B. Kekurangan fosfor dapat mengakibatkan gangguan fertilisasi atau gangguan reproduksi. Gangguan fertilisasi. Nah, sedangkan kekurangan kalium menyebabkan kelemahan otot uterus. Itu ditulis di sini. Kelemahan otot uterus. Uterus sehingga ya balik lagi dapat mengakibatkan gangguan reproduksi. Ujung-ujungnya ke sini. Yang D. FE enggak tahu, yang MG nih. Nah, MG ini dapat mengakibatkan reproduksi pada penurunan nafsu makan pada ternak. Jadi nafsu makan ternaknya ini akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perubahan homeostatis
perubahan homeostatis dari mineral kalsium, fosfor, dan juga magnesium gitu. Ya, jadi ini akan mempengaruhi perubahan akan berpengaruh pada status reproduksi ternak. Oke. Gangguan fertilisasi akibat kekurangan mineral udah dibahas. Jawaban cepat apa? Fosfor. Kelemahan otot uterus sehingga secara tidak langsung mengakibatkan gangguan reproduksi akibat kekurangan mineral apa tadi? Kalium, benar. Udah dibahas ya, jadi mudah. Hal yang mengakibatkan efek antagonis dengan kalsium sehingga apabila terjadi perubahan homeostasis kalsium, fosfor, magnesium akan berpengaruh pada status reproduksi ternak. Selain itu, berpengaruh pada penurunan nafsu makan yang disebabkan kekurangan mineral apa? Oh, jadi di sini hal yang mengakibatkan efek antagonis dengan kalsium. Oke, jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Di sini mempengaruhi status reproduksi dari ternak, kemudian dapat mempengaruhi penurunan nafsu makan. Tadi udah dibahas, mineral apa? Ya, benar, mineral magnesium. Kalium tadi apa? Kalium itu berkaitan dengan uterus. Kemudian fosfor berkaitan dengan fertilisasinya menurun, dan kalsium berkaitan dengan penyakit apa tadi? Hipokalsemia atau kekurangan, disebut juga hipokalsemia atau kekurangan kekurangan kalsium yang mengakibatkan kegagalan induk mengeluarkan plasenta karena kelemahan otot atau hilangnya kontraksi dari uterus. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang NG. Kita lanjut lagi dan lagi. Perilaku menjilati benda seperti batuan, kayu, tanah, dan atau keringat hewan lain. Dampaknya adalah ini juga bisa menurunkan nafsu makan, kemampuan dari absorpsi glukosa, mineral, dan asam amino, serta penurunan bobot badan. Nah, di sini ada penurunan kemampuan dari absorpsi glukosa, mineral maupun asam amino, dan juga terjadinya penurunan berat badan. Tapi di sini yang paling ciri khasnya itu adalah terjadi perilaku menjilati benda gitu. Ini karena apa? Kekurangan apa nih? Langsung aja ya aku kasih tahu jawabannya. Ini akibat kekurangan dari garam atau natrium klorida. Oke. Lagi-lagi bahan pakan sumber karbohidrat. Ya, kita analisis panjang banget jawabannya. Yang opsi A, sumber karbohidrat jagung, karbo bukan? Karbo. Kemudian, sorry, ini kenapa? Maaf ya, lambat. Sorry. Yap. Bahan pakan sumber karbohidrat. Jagung? Iya. Kemudian, dedak padi? Betul. Molasses iya nggak sih karbohidrat? Iya juga. Setelah itu crude palm oil atau CPO iya karbo. Onggok juga karbohidrat. Nah, di sini bungkil kedelai. Nah, kedelai ini adalah sumber protein. Kemudian bungkil inti sawit adalah sumber protein. Salah ya. Yang A salah. Kita analisis lagi yang B. Bungkil kedelai sudah salah. Ini merupakan sumber protein. Kemudian bungkil inti sawit sumber protein. Bungkil kelapa merupakan sumber protein, dan ini juga sumber protein. Jadi ini opsi yang B ini merupakan sumber protein. Nah, yang C rumput gajah. Ya, rumput gajah ini merupakan sumber serat. Rumput-rumputan itu semuanya sumber serat. Jadi, opsi yang C merupakan pilihan untuk sumber seratnya. Ya, kita lihat yang D, jagung.
karbo, dedak padi karbo, pollard juga karbo, ubi kayu lagi-lagi karbo, molasses karbo, crude palm oil karbo, dan onggok merupakan karbo. Jadi ini merupakan contoh bahan pakan sumber karbohidrat. Tapi kita analisis lagi yang E ya. Bungkil kedelai apa tadi? Protein. Bungkil inti sawit protein. Jagung adalah karbo, dedak padi karbo, molasses karbo, rumput benggala adalah serat. Jadi jawaban yang tepat untuk pilihan yang ini adalah yang D. Nah, di sini ada beberapa contoh soal buat kalian. Biar adil, aku kasih kalian soal nih, dan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Masa sih cuma aku doang yang jawab soal? Kalian juga dong harus bisa. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ada saran nih, apalagi yang mesti aku bahas, kalian juga tulis di kolom komentar. Bye-bye.